banyak ya adanya laskar-laskar yang berdiri di wilayah dari Jakarta hingga Kerawang. Kalau untuk hubungan sendiri nih antara laskar satu dengan yang lain ini bagaimana Bang untuk saat ini? Pada dasarnya antara laskar tidak ada satu ikatan yang solid, ya, karena emang latar belakang terbentuknya laskar itu kan satu beda-beda. Ada yang berdasarkan keagamaan, tokoh sentral biasanya ya yang ulama, juga ada yang berdasarkan partai politik seperti partai politik, ideologi politik seperti komunis, terus ada juga yang berdasarkan ketokohan yang sifatnya jawara. Masing-masing tidak bisa besar karena latar belakang yang berbeda. Tetapi secara garis besar mereka mempunyai satu tujuan yang sama. Tujuannya ya mereka walaupun pada satu keadaan biasanya ada juga fungsi atau gesekan yang ada masalah. Pada intinya kembali ke tujuan awal gitu tadi jelaskan mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia saat ini. Di buku Bang ini ada sedikit tulisan yang menarik buat saya, yaitu peristiwa Tambun dan Kerawang. Bisa sedikit ceritakan bagaimana peristiwa tersebut? Peristiwa sehingga pada satu titik laskar sendiri ada keinginan jangan sampai TRI ini akan menjadi komando sentral untuk perjuangan wilayah sini. Jadi laskar ingin yang mengambil komandonya lah bahasanya, sehingga mereka mengambil satu ketetapan bahwa kita harus ambil sekarang, jangan sampai nanti TRI yang akan mengambil. Waktu itu memang sudah ada TRI yang berada di Gedung Juang, menempati markas TNI di Gedung Juang itu. Nah, itu jadikan sasaran oleh laskar untuk diadakan keributan bahasanya. Itu bulan April tahun 1947, tanggal sekitar tanggal 13-an ya, 13-14. Mereka melakukan penyerangan, merebut beberapa senjata, membunuh beberapa tentara juga. Nah, itu berhasil dikuasai oleh laskar wilayah Tambun. Tapi TRI dalam waktu cepat itu mengambil satu momen ini untuk menekan kekuatan rakyat, laskar rakyat yang sebetulnya besar yang ada di wilayah Bekasi sebenarnya besar pengaruhnya. Nah, ini momen untuk menekannya sehingga beberapa laskar rakyat itu mulai dibubarkan, dihancurkan, atau yang tidak terlibat pun diambil ya bahasanya. Pokoknya diambil dulu sehingga mereka kekuatannya tidak besar. Itu peristiwanya mulai dari Tambun sampai merembet ke arah ke Cibitung, terakhir di Kerawang. Nah, puncaknya itu terjadi pertempuran antara laskar rakyat dengan daerah lamaran di Kerawang. Sampai akhirnya laskar rakyat itu berhasil dilakukan oleh TNI dengan bantuan beberapa pasukan dari wilayah Cirebon, dari wilayah Bandung, Cimahi masuk, sehingga laskar bisa ditaklukkan. Bahkan sebagian dari anggota-anggota laskar rakyat yang sebagian adalah anggota dari Angkatan Pemuda Indonesia di Menteng dulu berhasil ditangkap. Ada juga yang melarikan diri seperti Wahidin Nasution melari. Terus ada juga yang sifatnya kecil-kecil berhasil. Terus ada juga yang tidak berhubungan dengan peristiwa tetapi dilokalisir lah. Dan untuk tidak bergerak untuk diadakan penyelidikan lebih lanjut. Itu berdasarkan dari Arsip Nasional nomor 174. Nah, itu juga bisa kelihatan bahwa kenapa laskar menjadi lebih besar, karena di arsip ini juga ada beberapa anggota dari yang sebetulnya mereka ada di struktur kepemerintahan tapi condong ke arah laskar. Akhirnya mereka lebih bisa hidup bebas lah bahasanya, bisa bergerak bebas, bisa melakukan perekonomian sendiri. Makanya laskar lebih besar. Nah, itu buat TRI jadi satu ancaman besar kalau tidak ditata dengan baik. Bahkan kan negara ada program namanya waktu itu reorganisasi dan rasionalisasi, yang namanya ini pakai kepakatan semua diatur berdasarkan pendidikan,
Rakyat kan menganggapnya yang namanya berjuang pertahankan negara kan nggak ada urusan dengan pendidikan. Siapa yang paling berani ya dia. Sementara negara kan ini menata semuanya. Nah, ini akan berlanjut panjang juga. Sebagian dari rakyat, laskar rakyat itu juga akan lari membentuk satu gerombolan yang sifatnya kriminal. Ada juga yang sebagian lari menjadi pembelot lah bahasanya. Jadi seperti Harun Umar, dia masuk ke namanya Hamot Hare Majestet on Truppen ya. Hanya laskar Sri Ratunya Belanda masuk ke sana, tapi bukan tujuan untuk membelot, tapi sebetulnya untuk memukul TNI sendiri. Jadi balas dendam lah bahasanya. Setelah itu selesai juga mereka kembali lagi. Artinya peran-peran laskar saat itu secara menyeluruh itu bukan hanya kita angkat senjata ya, artinya ada ya misi-misi tersendiri gitu. Termasuk mungkin mereka bisa mandiri secara ekonomi gitu Mang ya saat itu ya. Kalau untuk dampak ekonomi dan sosial nih Mang, kalau untuk pasca revolusinya sendiri itu untuk wilayah Bekasi itu gimana Mang? Ekonomi yang ada di wilayah Bekasi kan biasa waktu itu diusahakan oleh Laskar Rakyat dengan yang namanya Badan Ekonomi Rakyat, sementara dari TNI Badan Urusan Makanan. Ini dua lembaga yang urusannya ekonomi ini sebenarnya ada perbedaan. Awalnya yang namanya Badan Ekonomi Rakyat punyanya Laskar ini bagus kerjanya, tapi pada akhirnya ini dipakai juga buat kepentingan pribadi, sehingga laskar yang tadinya mengandalkan suplai ekonomi dari Badan Ekonomi Rakyat ini mereka nggak dapat suplai. Akhirnya mereka mengusahakan sendiri urusan ekonominya demi kelancaran badan yang mereka punya, laskar yang mereka punya itu. Nah, dari kepentingan untuk pengadaan ekonomi masing-masing laskar inilah yang akhirnya banyak menimbulkan gesekan-gesekan, karena urusan sudah ekonomi, bukan urusan murni perjuangan, tapi ada yang memanfaatkan kepentingan pribadi dan segala macam. Kalau untuk dampak sosialnya Mang, kita kan tahu sendiri nih, zaman hampir dipastikan mungkin setiap hari itu ada suatu pergerakan militer atau perang. Nah kalau kita melihat dari sisi sosialnya sendiri, karena banyak juga mungkin ada ibu-ibu dan anak-anak menjadi korban secara psikologis, itu sedikit bisa digambarkan Mang untuk wilayah Bekasi sendiri. Intinya ya wilayah Bekasi waktu itu kacau dalam artian secara ekonomi mereka tidak bisa berputar secara normal ya, karena sebagian masyarakat terutama setelah terjadi peristiwa ini di tahun 13-14 April 40 itu mayoritas masyarakat kan mengungsi ke arah Sukatani dan sekarang ya dulu disebut daerah Serengseng ke arah sana itu masih kosong, sehingga kekosongan ini menyebabkan ekonomi yang ada di masyarakat juga kacau. Nah, kekosongan yang ada di masyarakat ini dimanfaatkan pula oleh laskar. Jadi laskar itu kadang-kadang posisi masyarakat yang mengungsi itu dipakai sama mereka untuk menjarah. Nah, itu. Jadi memang betul-betul keadaan waktu itu ya, kalau secara ekonomi mungkin ya sangat berada pada titik terendah, yang menimbulkan banyak kekecewaan juga, termasuk terhadap oknum TNI. Sebagian laskar yang melindungi rakyat, tapi sebagian juga ada oknum TNI yang melakukan ya penyimpangan dalam bahasa. Berarti secara garis besar bisa dikatakan Bekasi ini kan masuk wilayah partikulir, artinya wilayah-wilayah kebutuhan istilahnya, sehingga masuk ke zaman revolusi kondisi-kondisi tertentu nih bisa kita gambarkan sekarang ini ya mungkin sekarang bisa dikatakan Bekasi ini masih sama dengan dulu. Ya, secara garis besar mungkin Bekasi hampir mirip ya dengan sekarang karakteristik, karena memang wilayah Bekasi ini terutama bagian utara sendiri kan lebih banyak dominasi yang sifatnya bukan sistem patron. Kalau pelayannya itu bukan berdasarkan dia raja atau yang biasa, jago dan dua jawara dua, lebih banyak begitu. Masing-masing jawara juga tidak mau ditundukkan oleh jawara yang lain, mereka punya eksistensi sendiri. Sama
sampai sekarang kalau yang masih ada sekarang perubahan. Ya, satu